Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu saja kiranya dapat kembali memberkati kita, menguatkan iman percaya kita, dan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang kuat, sehingga apapun tantangan dan persoalan, pergumulan, godaan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak goncang, kita tidak goyah, karena kita berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saya ingin memberikan tema dari bagian firman Tuhan ini yang terambil dari teks firman Tuhan ini, itulah damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, damai sejahtera ini adalah keadaan yang lebih dari sekedar bebas dari konflik atau bebas dari rasa takut. Saudara, damai sejahtera lebih dari sekedar bebas dari gangguan atau ancaman, melainkan suatu keadaan yang mencakup semua aspek kehidupan. Ya, ini damai sejahtera. Nah, di dalam konteks Alkitab, damai sejahtera atau istilah yang kita dengar senantiasa, yang sering kita juga ucapkan shalom, ya, dalam bahasa Ibrani, ini mencakup harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama, harmoni dengan lingkungan, dan juga bicara tentang kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, dan sosial. Damai sejahtera adalah keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah, di mana seseorang merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan seutuhnya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap orang pada dasarnya, saudara dan saya pasti menginginkan, pasti mendambakan yang namanya damai sejahtera di dalam kehidupan kita, bukan? Ya. Saya percaya bahwa setiap manusia pasti menginginkan mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya, baik secara pribadi, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam usaha dan pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berjemaat, dan seterusnya. Saya yakin dan percaya setiap kita, setiap manusia pasti menginginkan, mendambakan yang namanya damai sejahtera. Nah, itu sebabnya, saudara, banyak orang berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera ini dengan berbagai macam cara. Macam-macam caranya. Ya, misalnya ada orang yang pergi ke tempat sunyi dan terpencil untuk mencari kedamaian karena dia berpikir tempat yang sunyi dan terpencil bebas dari hiruk pikuk
kebisingan kota-kota besar itu bisa memberikan damai sejahtera. Ya. Ada juga orang yang mengunjungi tempat-tempat tertentu yang diyakini bisa memberikan kedamaian dalam kehidupannya. Ada juga orang yang melakukan ritual-ritual tertentu, ya, karena dipercaya, diyakini itu bisa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupannya dan berbagai macam cara lainnya yang dilakukan oleh banyak manusia. Saudara, bacaan kita hari ini menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, di dalam peristiwa tersebut, kita bisa melihat waktu Tuhan Yesus datang mengunjungi murid-muridnya, datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengucapkan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Ada 2 kali dalam teks firman Tuhan ini, Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Nah, pertanyaannya saudara, damai sejahtera seperti apa yang diberikan oleh Kristus yang telah bangkit itu kepada para muridnya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah damai sejahtera Kristus yang memulihkan, yang meneguhkan iman para murid. Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat dengan jelas seperti apa kondisi atau keadaan para murid pasca penyaliban dan kematian Kristus. Di dalam teks ini kita bisa menemukan para murid, mereka bersembunyi di ruang terkunci oleh karena mereka takut terhadap para pemimpin orang Yahudi yang begitu membenci Yesus, bahkan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bahkan mungkin juga para pemimpin-pemimpin orang Yahudi ini, mereka sedang mencari murid-murid Yesus untuk menangkap dan menghukum mereka. Sehingga para murid mencari suatu tempat persembunyian dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya, mereka takut kepada para pemimpin orang Yahudi yang mungkin saja sedang mencari mereka untuk menangkap dan menghukum mereka. Para murid ini mereka terisolir dari masyarakat. Mereka tidak lagi bisa bebas tampil di tengah-tengah masyarakat karena takut kepada para pemimpin orang Yahudi yang mencari para pengikut Yesus. Secara khusus target utamanya adalah para murid Yesus. Ya, dalam tanda petik mereka menjadi buronan pada waktu itu. Ya. Nah, saudara, para murid tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mungkin saja mereka sedang berada dalam ketidakpastian. Mereka berada dalam kecemasan. Mereka berada dalam keraguan-raguan. Mereka berada dalam kebimbangan. Mereka berada dalam kekhawatiran. Kita bisa melihat betapa mereka sangat lemah. Betapa mereka tidak berdaya terhadap situasi dan kondisi yang mereka alami saat itu. Mereka lemah. Mereka tidak berdaya untuk bisa melepaskan diri mereka dari keadaan tersebut. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, dalam keadaan yang demikian itu, Kristus datang, Kristus melawat mereka, Kristus hadir di tengah-tengah mereka, Kristus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus kemudian menunjukkan bekas luka penyaliban di tangan dan juga lambungnya kepada para murid. Untuk menunjukkan, untuk membuktikan kepada para murid bahwa dia hidup. Dialah yang 3 hari lalu mati disalib, 3 hari yang lalu mati, tetapi yang sekarang telah bangkit dan hidup. Ini aku. Orang yang kau kenal, ini aku. Lihatlah bekas luka di tangan dan lambungku. Saudara, ketika para murid melihat dan mengenali, yes, itulah dia.
mereka melihat dan mengenali bahwa itu benar-benar Yesus, Alkitab mencatat mereka sangat bersuka cita. Mereka yang tadinya dirundung oleh kesedihan dan ketakutan, kini dipenuhi oleh damai sejahtera dari Kristus yang hidup, yang sudah bangkit itu. Damai sejahtera dari Kristus yang sudah bangkit itu, inilah yang membuat mereka bersuka cita. Damai sejahtera dari Kristus yang bangkit itu, inilah yang melepaskan mereka dari kesedihan mereka, dari ketakutan mereka, dari kebimbangan yang mereka alami, dari ketidakpastian yang mereka alami. Damai sejahtera dari Kristus inilah yang memulihkan jiwa mereka dan memulihkan iman mereka yang sempat tergoncang oleh karena kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan, kebimbangan, ketidakpastian karena kematian Kristus di kayu salib. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa ketika kita sedang dalam pergumulan yang membuat iman kita menjadi goyah, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, Dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan goyah terus-menerus. Dia pasti akan datang untuk menolong kita. Dan yang terpenting, Dia datang untuk memberikan damai sejahteranya bagi kita. Ya. Saudara, damai sejahtera Kristus, apa itu? Itulah kepenuhan hidup karena memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mengalami karya keselamatan dengan Kristus. Ya, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, sehingga kita yang tadinya hidup dalam kegelapan dosa, sekarang memiliki persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam terang Tuhan, maka kita memperoleh damai sejahtera Allah. Ya, damai sejahtera Kristus, itulah kepenuhan. Oleh karena saudara dan saya sudah memiliki hubungan yang intim dengan Allah, itulah yang akan menenangkan jiwa kita. Itulah yang akan menguatkan iman kita di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Saudara, memang dalam kehidupan kita mengikut dan melayani Tuhan di dunia ini, kita tidak lepas dari berbagai macam masalah, tantangan, dan pergumulan hidup. Ya, jangan pikir ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita bebas dari tantangan, persoalan, pergumulan hidup. Tidak, saudara. Kita melihat para murid yang sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut dan melayani Yesus, tidak luput dari yang namanya ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian. Ya, bahkan mengalami goncangan iman. Demikian pula dengan kita. Dalam kita mengikut dan melayani Tuhan di dunia ini, kita tidak lepas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Ada kalanya kita menjadi takut, saudara. Adakah di antara saudara yang sedang mengalami ketakutan hari ini? Ada kalanya kita mengalami kebimbangan. Ada kalanya kita mengalami kekhawatiran. Ada kalanya kita mengalami kecemasan, ketidakpastian, tidak tahu lagi harus berbuat apa, buntu. Ya, bahkan bisa jadi ada kalanya kita sampai kepada titik yang namanya keputusasaan. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan kepada kita. Firman Tuhan hari ini kembali menguatkan kita. Karena di tengah pergumulan hidup apapun yang kita alami, Tuhan Yesus bangkit. Dia telah bangkit. Dan karena Tuhan Yesus dia bangkit dan hidup, maka Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup itu pasti tidak akan tinggal diam, tetapi akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Sehingga ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, serta keputusasaan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, ini menjadi sirna, digantikan dengan sukacita yang berasal dari damai sejahtera Kristus.
Kita tadi sudah melihat bagaimana murid-murid yang tadinya hidup dalam ketakutan, kebimbangan, ketidakpastian, ya, waktu melihat Yesus, waktu Kristus memberikan berkatnya, damai sejahtera bagi kamu, para murid bersuka cita melihat Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya, apapun persoalan dan pergumulan yang kita sebagai orang percaya alami, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita pasti melihat Tuhan yang datang untuk memberikan damai sejahteranya kepada saudara dan saya. Nah, oleh karena Kristus hidup, saudara, dia bangkit, dia hidup, maka ada jaminan, ada kepastian bagi setiap kita yang percaya kepadanya untuk memperoleh dan menikmati damai sejahtera Kristus ini di tengah-tengah pergumulan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan pergumulan saudara saat ini. Mungkin ada di antara saudara yang takut, yang bimbang, yang cemas, yang khawatir, tidak tahu lagi harus berbuat apa, jalan seolah-olah menjadi buntu, bahkan mungkin nyaris putus asa. Hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan dan jaminan kepada kita. Apapun pergumulan yang saudara alami saat ini, percayalah, Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggal diam. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita. Kenapa? Karena dia bangkit. Karena dia hidup. Karena dia menang atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dia berkuasa atas pergumulan yang saudara alami saat ini. Dia pasti akan memberikan damai sejahteranya kepada kita, menuntun kita untuk kita bisa mengerti, memahami, dan melihat maksud dan rencana Tuhan yang baik di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kita alami saat ini. Nah, saudara, inilah hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus memberikan berkatnya kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera Kristus memulihkan dan meneguhkan iman setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, Kristus memberikan damai sejahteranya kepada para murid. Damai sejahtera apa itu? Itulah damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 21 sampai dengan ayat 23. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan damai sejahtera untuk memulihkan keadaan para murid yang sedang dalam pergumulan yang berat saja. Tetapi juga Kristus memberikan damai sejahteranya kepada para murid untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu kepada segala bangsa. Ya. Sebagaimana para murid telah mengalami damai sejahtera Kristus, maka sekarang dalam damai sejahtera Kristus, mereka diutus untuk memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada segala bangsa. Apa itu Injil damai sejahtera Kristus? Injil damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera Allah bagi setiap orang yang berdosa, yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah Injil damai sejahtera Kristus. Ya, damai sejahtera Allah bagi setiap orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap bangsa harus mendengar Injil damai sejahtera ini, sehingga setiap orang yang percaya akan selamat, akan memperoleh damai sejahtera Allah. Tetapi setiap orang yang tidak percaya, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan memperoleh damai sejahtera Allah ini. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus Kristus mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah ini kepada segala bangsa. Kenapa? Karena manusia tidak hidup dalam damai sejahtera Allah. Manusia hidup dalam perseteruan dengan Allah. Manusia hidup dalam pemberontakan melawan Allah. Supaya manusia hidup dalam damai sejahtera Allah, maka manusia harus percaya
kepada Yesus Kristus yang adalah Injil damai sejahtera Allah yang bisa mendamaikan manusia berdosa dengan Allah sehingga manusia memperoleh keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia bisa memperoleh kembali hubungan dengan Allah. Manusia yang berdosa bisa datang dan bersekutu dengan Allah ketika percaya kepada Injil damai sejahtera, itulah Yesus Kristus. Ini alasannya. Ya. Di dalam teks ini kita melihat sama seperti Bapa mengutus Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengutus para murid. Ayat 21. Artinya apa, saudara? Artinya murid-murid ini diberikan hak istimewa. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus yang sudah mengalami Injil damai sejahtera yang menyelamatkan itu, diberikan hak istimewa untuk meneruskan misi Yesus, memberitakan Injil damai sejahtera yang telah Yesus terima dari Allah kepada dunia ini. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus untuk mengabarkan Injil damai sejahtera kepada dunia ini, demikian pula para murid diutus untuk mengabarkan Injil damai sejahtera kepada dunia ini. Jadi waktu Yesus mengutus saudara dan saya, Yesus ingin memakai saudara dan saya ya untuk meneruskan misi Yesus memberitakan Injil damai sejahtera. Namanya juga Injil damai sejahtera ya. Jadi pemberitaan kita bukan dengan pedang. Percaya Yesus kau selamat, tidak percaya kau saya tebas. Tidak. Orang Kristen memberitakan Injil bukan dalam ancaman, bukan dalam teror, bukan dengan pedang. Kenapa? Karena Injil yang disampaikan adalah Injil damai sejahtera Allah. Saudara, di dalam teks ini juga kita bisa melihat Kristus bukan hanya mengutus para murid saja, tetapi juga Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus di dalam melaksanakan misi pemberitaan Injil damai sejahtera itu kepada dunia ini. Mereka diberikan otoritas untuk menyampaikan berita bahwa siapa yang percaya kepada Injil damai sejahtera Yesus Kristus, maka dosanya diampuni. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya, siapa yang menolak Injil damai sejahtera Yesus Kristus ini, dosanya tidak akan diampuni. Ayat 22 sampai dengan ayat 23. Inilah otoritas yang diberikan Kristus kepada para murid. Yesus tidak hanya mengutus para murid, tetapi juga Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, dengan otoritas Allah. Siapa yang percaya kepada Injil damai sejahtera ini, dosanya diampuni, dia diselamatkan. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya, siapa yang menolak Injil damai sejahtera Kristus ini, dosanya tidak akan diampuni, dia pasti binasa. Inilah Injil damai sejahtera itu. Demikian juga dengan setiap kita yang beriman kepada Kristus saat ini. Saudara, setiap kita, saudara dan saya yang telah percaya kepada Injil damai sejahtera Kristus, saudara dan saya yang telah mengalami kuasa Injil damai sejahtera Kristus yang sudah mengubah kehidupan saudara dan saya dari yang tadinya hidup sebagai seteru Allah, musuh Allah, sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Seharusnya saudara dan saya memiliki hati Allah ini, memiliki hati Kristus ini, memiliki kerinduan, kesukaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada semua orang. Sehingga semua orang dapat memperoleh damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Kita juga bukan hanya diutus untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada semua orang, tetapi juga kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil damai sejahtera Kristus ini, sehingga kita bisa memberitakan Injil damai sejahtera Kristus ini dengan otoritas. Siapa yang percaya kepada Injil damai sejahtera Kristus, dosanya diampuni, dia diselamatkan. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya atau menolak Injil damai sejahtera Kristus, dosanya tidak akan diampuni, dia pasti binasa. Ayat 22 sampai 23 tadi. Ya. Inilah otoritas yang kita terima.
Saudara, mengapa kita harus pergi memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada semua orang? Ya, alasannya adalah karena hanya Injil damai sejahtera Kristus sajalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara manusia berdosa mengalami damai sejahtera dengan Allah. Manusia berdosa mengalami keselamatan kekal, di mana manusia dibebaskan dari kuasa dosa, manusia dibebaskan dari kutuk dosa, manusia dibebaskan dari ikatan kuasa iblis, dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Ini alasannya. Karena hanya Injil damai sejahtera Kristus sajalah yang menjadi jalan satu-satunya, cara satu-satunya manusia mengalami damai sejahtera dengan Allah. Manusia memperoleh keselamatan kekal dengan Allah. Manusia memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Ya. Alasan yang kedua tadi sudah saya sampaikan, mengapa kita harus memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada semua orang? Ya karena manusia tidak hidup dalam damai sejahtera Kristus. Itu sebabnya Kristus mengutus kita, supaya mereka pun dapat mengalami damai sejahtera Kristus, maka beritakanlah Injil damai sejahtera Kristus. Ada damai sejahtera antara orang berdosa dengan Allah. Oleh siapa? Bagaimana caranya? Itulah melalui percaya kepada Yesus Kristus saja. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Hanya satu jalan, hanya satu cara manusia bisa mengalami damai sejahtera dengan Allah. Manusia bisa mengalami keselamatan kekal di dalam Allah. Jalannya adalah percaya kepada Yesus Kristus saja. Karena dialah jalan satu-satunya yang ditentukan Allah. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tegas. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Bukan manusia yang mengatakan itu, tapi Yesus Kristus sendiri yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi keselamatan bagi orang berdosa. Dia sendirilah yang mengatakan, "Akulah, aku adalah." Satu-satunya. Akulah jalan kepada Allah. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Kalau kamu mau hidup dalam persekutuan dengan Allah, kalau kamu mau hidup kekal, akulah jalan. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 12 ini juga dengan tegas jelas mengajarkan kepada kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah alasan kenapa kita harus pergi memberitakan Injil. Kalau ternyata ada jalan keselamatan di luar Kristus, untuk apa kita memberitakan Injil? Kalau ternyata ada keselamatan untuk bisa manusia berdosa sampai kepada Allah, untuk apa Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Untuk apa? Berarti Yesus pembohong. Kalau ternyata ada jalan keselamatan di luar Kristus, ya, maka untuk apa Rasul Petrus mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau ternyata ada nama lain, ada jalan lain manusia bisa selamat, manusia bisa sampai kepada Allah, maka Petrus sedang berbohong. Ya. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan seorang pendeta dalam sebuah podcast. Ya, saya memang sedih. Dan saya berdoa supaya pendeta ini, hamba Tuhan ini bertobat. Saudara mungkin tahu pendeta ini yang terkenal dengan statementnya. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus. Saudara, khotbah ini menggelegar di mimbar-mimbar gereja.
Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang meninggalkan Kristus, yang berusaha mencari kebenaran dalam iman Kristen, dia abu-abu. Dia justru, saya katakan, menyangkal Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Saya sangat sayangkan ketika menonton podcast itu. Doa saya untuk pendeta yang telah dipakai Tuhan ini, supaya dia bisa menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia sedang menyangkal Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Mengapa kalimat yang menggelegar dalam gereja, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus. Itu tidak disampaikan di luar gereja. Itu tidak disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan kepastian keselamatan. Kenapa? Justru dia menyangkal, justru dia mengatakan bahwa semua agama bisa datang kepada Tuhan yang satu itu, katanya. Ya. Semua orang dengan caranya sendiri, dengan kebaikannya sendiri, bisa sampai kepada Allah yang satu itu. Ini jelas menyangkal Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Mengapa Yesus suruh kita beritakan Injil? Itu tadi, manusia hidup dalam seteru dengan Allah. Manusia tidak hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Alkitab mengatakan segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Ayub mengatakan, apakah mungkin dari yang najis bisa mengeluarkan sesuatu yang tahir? Tidak bisa. Manusia berdosa, cemar, mati karena dosanya. Tidak ada hidup dalam damai sejahtera Allah. Itu sebabnya perlu memberitakan Injil damai sejahtera. Perlu menyampaikan Yesus Kristuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia berdosa dari kutuk dosa, dari kuasa dosa, dan memperoleh hidup kekal, memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang kedua, karena hanya Injil satu-satunya. Ya namanya satu-satunya ya harus diberitakan, Bapak Ibu. Kalau ternyata bukan satu-satunya, ya untuk apa diberitakan? Aku punya jalan, si B punya jalannya, si C punya jalannya, untuk apa? Tetapi karena satu-satunya jalan, maka Tuhan mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera Allah ini. Sehingga manusia berdosa dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dapat memperoleh keselamatan kekal. Terlepas dari kuasa dan kutuk dosa. Terlepas dari ikatan kuasa iblis. Dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Di luar Injil damai sejahtera Kristus, manusia tidak bisa memperoleh kelepasan, tidak bisa memperoleh keselamatan dari kuasa dan kutuk dosa, bahkan dari ikatan kuasa iblis. Tidak bisa. Di luar Injil damai sejahtera Kristus, manusia tidak dapat memperoleh pengampunan dosa. Di luar Injil damai sejahtera Kristus, manusia tidak dapat memperoleh damai sejahtera Allah. Inilah alasan mengapa saudara dan saya, gereja Tuhan, mari sampaikan Injil damai sejahtera Kristus. Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus mengutus kita, mengutus gerejanya untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada segala bangsa. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Injil damai sejahtera Kristus, maka marilah kita pergi memberitakan Injil damai sejahtera Kristus itu kepada semua orang. Karena hanya Injil damai sejahtera Kristus sajalah yang bisa membawa orang berdosa hidup dalam damai sejahtera Allah. Yang bisa membawa manusia berdosa terlepas dari kuasa dan kutuk dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah damai sejahtera yang kedua yang Tuhan Yesus karuniakan, berikan kepada para muridnya. Itulah damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Ini berbicara tentang damai sejahtera Kristus yang kita alami secara pribadi dalam kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita,
membaharui kehidupan kita, mentransformasi kehidupan kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala pergumulan hidup kita, dan yang juga membebaskan kita dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa iblis. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera yang kita alami secara pribadi dengan Kristus. Damai sejahtera bagimu juga berbicara tentang damai sejahtera Kristus yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada orang lain, sehingga setiap orang yang percaya kepada Injil damai sejahtera Kristus, pasti dia dapat hidup dalam damai sejahtera Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini tentang damai sejahtera bagi kamu. Kiranya kita semua hari ini dapat mengalami dan menikmati dua berkat damai sejahtera ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Damai sejahtera Kristus bagi kita. Kita mengalami damai itu secara pribadi yang mengubah kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus bagi kita. Kita diutus untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada semua orang, sehingga semua orang dapat hidup dalam damai sejahtera Kristus. Amin. Sampai kita berjumpa kembali, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.